Kepuasan, sebenarnya for me ultimately saya tuh orangnya senang bantu orang. Paling happy itu adalah ketika saya mengambil bagian dari sebuah restoran yang belum buka. Kemudian saya bisa membantu memvisualkan makanan mereka dengan baik sehingga orang tergugah untuk datang ke sana atau kembali lagi ke sana. Tergugah karena kembali bukan urusan saya, kembali urusan rasa. Tergugahnya gitu ya. Dan akhirnya dapat cerita-cerita yang dimana, wah Rup gila, thank you banget loh, ini sales kita bagus. Atau mendengar cerita sukses di mana restoran yang tadinya belum dikenal menjadi dikenal. Kebetulan saya fotoin sebuah kafe di Bandung. Setelah 3 bulan, jadi fotonya saya balik lagi. Gimana hasilnya gitu kan? Wah Rup, bagus, keren banget. Cuman gue jadi bingung. Yang dipesan orang yang ada fotonya doang. Cuman laris gitu. Cuman jadinya dipesan orang yang ada fotonya doang. At the end of the day, the sales is good gitu kan. So I'm happy lah gitu. Nah, jadinya malah repeat order sih, karena ada makanan yang belum difoto, berarti harus foto lagi supaya laku yang laku. Simpelnya nih ya, yang cepat aja. Paling pertama lighting, karena menurut saya semua fotografi is painting with light. Kalau lighting nggak bagus, ya pada akhirnya makanannya nggak akan terpancar dengan baik gitu. Jadi lighting untuk food sama lighting untuk foto yang lain pasti berbeda gitu ya. Yang kedua, styling. Styling ini luas banget. Styling itu mulai dari yang tadi saya bilang, menentukan props, membuat makanan itu lebih indah dan tampil menggiurkan. Nah, jadi setelah lighting, setelah styling, buat saya yang terakhir adalah 3 nih ya, yang paling simpel dulu adalah angle atau matanya dari si fotografer itu sendiri gitu loh. Bagaimana sebuah makanan yang mungkin kelihatan biasa bisa kelihatan luar biasa gitu. Nah, that's where the eye of the photographer yang bermain gitu sih, yang bikin beda. Jadi lightingnya, stylingnya, dan terakhir angle atau mata dari si fotografer sih. Tingkat kesulitan, oke. Seperti di semua profesi, di semua kerjaan, semua jenis foto pasti ada yang nggak terlalu sulit, sampai yang sulit banget, gitu ya. Pasti ada sih. Jadi kalau yang something yang menurut saya nggak terlalu sulit adalah akhir-akhir ini kita suka juga dapat request untuk motoin buat konten Instagram, gitu. Jadi sesuatu yang sifatnya simple, nggak usah terlalu overproduce, bahkan justru nggak mau overproduce karena harus kelihatan natural. Karena Instagram kan emang kelihatan seolah-olah sehari-hari gitu kan. Nah, ini buat saya ini sesuatu yang oke, ini di level yang lebih mudah. Mudahnya kenapa? Mudahnya bukan karena dari sisi fotografi mudah, tapi karena we've been doing this yang susah for years, sehingga waktu kita suruh balik ke sini, it becomes easy. Susahnya adalah packaging itu sekali printnya kita untuk selamanya. Mungkin 5 tahun, 3 tahun kita nggak akan rubah lagi gitu. Jadi bagaimana membuat foto yang perfect, right down to the pixel, the micropixel, dan lasting gitu, bisa sampai 3 tahun memang nggak bosen gitu. Nah, jadi level of detailnya sampai perintilan-perintilan. Mungkin kalau contohnya cookies, mungkin biji choco chipnya kita harus nentuin di mana gitu, ya, supaya kelihatan cantik. Proses foto itu nggak cuma datang jepret pulang. Foto itu bergerak jauh sebelumnya dari planning. Konsepnya mau kayak gimana? Kita bikin mood board. Mood boardnya tuh kira-kira pakai warna seperti ini, pakai piring seperti ini. Piring juga menentukan saya mau piring putih, piring kayu, piring hitam. Mengartikannya berbeda. Taplaknya seperti apa? Stylingnya mau yang rame, mau yang sepi, gitu kan? Mau yang ambience seperti apa, itu ngaruh. Setelah semua fix, kita udah ada bayangannya berdasarkan mood board, baru kita datang foto. Jadi ketika hari itu kita datang foto, kita nggak datang dengan kepala kosong, nggak jebret. Ini loh semua makanan kita mau foto, baru mikir gimana ya? No, kita datang udah dengan
Udah dengan image, udah dengan ide seperti apa frame per frame akan berjalan. Nah, back to your question, berapa lama satu frame? Roughly 45 menit sampai 1 jam. Saya malah lebih prefer tahu dulu list menunya, mana yang prioritas, udah ada fotonya kira-kira seperti mana, seperti apa tampilannya. Kalau perlu, platingnya pun kita rubah. Gitu. Kita ngobrol sama chefnya. Gitu. Jadi edit value kita tuh sampai segitu jauh, gitu, chef. Kita kalau taruh makanan seperti ini, nanti di foto nggak akan kelihatan menarik. Begitu juga kalau customer datang, ini nggak keluar nih, harus tambahin ini, atau misalnya kita ubah seperti ini. Jadi itu mutual banget sih tektokannya, gitu loh. Dulu kalau waktu saya bikin workshop selalu basic, karena menurut saya banyak orang yang sekarang bisa foto karena ketolong kamera bagus. Akhirnya nggak tahu basicnya. Ketika variabel-variabelnya tidak mengikuti kemauan mereka, langit tiba-tiba gelap, gitu kan. Cahaya tiba-tiba nggak ada cahaya matahari. What you gonna do? Call Ghostbusters, enggak kan? Jadi basic itu yang perlu diajarin. Karena kalau basicnya udah benar, semua, menurut saya semua fundamentalnya fotografi itu di basicnya ada. Ketika kita ngerti lighting, ngerti komposisi, ngerti semua yang basic, kita bisa pakai ilmu itu kemanapun. Nah, banyak yang miss adalah lompat langsung ke hasil karena dibantu kamera. Nah, jadi saya selalu ngajarin basicnya dulu. Tapi sekarang, I think mulai dari tahun ini saya mau mencoba workshop yang berbeda. Konten-konten basic saya akan semua saya lempar ke online. Silahkan nonton aja free.